Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alung Giromul Rizky dari Teknik Lingkungan Universitas Jember dengan NIM 19 10 30. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui mengenai teknologi penghilangan amonium dalam proses pengolahan air. Pertama-tama kita membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Jadi, sumber daya air itu merupakan salah satu kebutuhan yang pokok bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup, khususnya manusia. Mengingat permintaan air bersih itu semakin meningkat seiring dengan peningkatan atau pertambahan penduduk pada setiap tahunnya. Nah, pencemaran air itu disebabkan oleh adanya berbagai kegiatan manusia, baik itu kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga, yang menghasilkan hasil sisa berupa limbah yang biasanya atau mayoritas itu langsung dibuang ke badan perairan. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya pencemaran air. Nah, salah satu parameter dari pencemaran air itu disebabkan oleh kadar amonium yang sangat tinggi atau berlebih di dalam air. Amonium yang ada di dalam air itu merujuk pada ion amonium atau NH4+ yang terdapat dalam suatu perairan. Nah, ion amonium itu terbentuk ketika amonia atau NH3 yang larut di dalam air itu akan bereaksi dengan molekul air atau H2O sehingga membentuk amonium dan ion hidroksida atau OH-. Nah, reaksi tersebut itu biasanya dapat digambarkan dengan persamaan kimia pada gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya, sebenarnya apa sih dampak dari amonium ketika kadar amonium itu sangat tinggi atau berlebih di dalam air? Jadi ketika dampak amonium itu terlalu tinggi dalam suatu perairan, itu yang pertama dapat menyebabkan adanya penurunan pH air. Nah, karena NH4+ itu ada ion hidrogen atau H plusnya, jadi ketika amonium itu terlalu tinggi di dalam air, itu dapat menurunkan pH air atau pH air itu menjadi sangat asam. Kemudian yang kedua itu dapat menyebabkan kekeruhan air. Terus yang ketiga itu bersifat toksik atau beracun atau berbahaya bagi kehidupan akuatik atau kehidupan perairan. Terus yang selanjutnya itu ada pencemaran air dan eutrofikasi. Eutrofikasi sendiri itu dapat diartikan sebagai salah satu jenis pencemaran air yang disebabkan oleh peningkatan kadar nutrisi dan juga mineral di suatu perairan. Nah, eutrofikasi ini dapat menimbulkan peningkatan pertumbuhan pada tanaman air seperti pada gambar yang ada pada slide. Terus yang kedua itu ada penurunan intensitas cahaya matahari di dalam air karena terhalang oleh tumbuhan yang berkembang biak dengan cepat. Terus yang ketiga itu terdapat penurunan dan penyisipan kadar oksigen di dalam air. Sehingga ini berdampak pada kehidupan akuatik dan juga kesehatan manusia yang mengonsumsi atau memanfaatkan air pada air yang memiliki dampak amonium berlebih. Oleh karena itu, pemerintah itu sudah menetapkan baku mutu amonium. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023, baku mutu parameter amonium dalam air minum atau air bersih itu disamakan dengan baku mutu amonia atau NH3 dalam air minum, yaitu kurang dari 1,5 miligram per liter. Jadi seandainya suatu perairan itu memiliki kadar amonium atau amonia lebih dari 1,5 miligram per liter, maka air tersebut dapat diindikasikan tercemar parameter amonium. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa teknologi dari removal amonium. Yang pertama itu ada metode biologis. Nah, metode biologis ini seperti nitrifikasi dan denitrifikasi dengan menggunakan reaktor biologis seperti SBR atau Sequencing Batch Reactor dan juga MBBR atau Moving Bed Biofilm Reactor. Sedangkan untuk metode kimia itu biasanya kita menggunakan koagulasi dan flokulasi dengan penambahan zat koagulan. Eh, Dapat juga digunakan teknologi adsorpsi dengan penambahan zat zeolit atau karbon aktif. Serta dapat juga kita menggunakan adanya ion exchange atau pertukaran ion. Sedangkan untuk pengolahan
secara fisik itu kita dapat menggunakan teknologi membran filtrasi seperti menggunakan reverse osmosis, menggunakan membran ultrafiltrasi, atau kita juga dapat menggunakan membran elektrodialisis. Serta dalam metode fisik kita juga dapat menggunakan metode aerasi, namun dengan bantuan dari proses nitrifikasi. Nah, metode biologis itu dapat digunakan untuk meremoval amonium dengan bantuan dari proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Proses nitrifikasi itu adalah proses biologis yang melibatkan dua tahapan utama, yaitu oksidasi amonium menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan oksidasi nitrit menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobakter. Nah, setelah nitrat itu terbentuk, proses denitrifikasi itu dapat digunakan untuk mengubah nitrat menjadi gas nitrogen atau N2 yang bersifat tidak berbahaya. Hal ini dilakukan melalui reaksi dengan bakteri Pseudomonas atau bakteri lainnya yang ada di dalam air. Nah, proses ini terjadi dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen, serta dapat mengurangi kandungan nitrat yang ada di dalam air. Pada metode biologis itu kita menggunakan sistem reaktor biologis seperti SBR atau MBBR yang tadi sudah disebutkan. Itu digunakan untuk memfasilitasi proses nitrifikasi dan juga denitrifikasi. Nah, dalam reaktor ini, itu mikroorganisme yang terakumulasi pada media pengangkut itu akan mengolah amonium dalam air yang melewati media SBR atau MBBR. Teknologi selanjutnya itu ada teknologi adsorpsi dan ion exchange. Nah, untuk adsorpsi itu merupakan suatu metode pengolahan air yang efektif untuk menghilangkan berbagai kontaminan termasuk amonium atau NH4+ dari air. Proses adsorpsi ini melibatkan pelekatan partikel atau ion terlarut pada permukaan material tertentu yang disebut dengan adsorben. Biasanya materialnya itu memiliki bahan berpori atau berongga atau berkarakter permukaan yang eh, kasar atau besar. Nah, dalam konteks pengolahan air, itu adsorpsi digunakan untuk mengurangi konsentrasi amonium dalam air dengan cara menarik ion amonium dari larutan air dan menempelkannya pada permukaan adsorben. Selanjutnya pada metode ion exchange, air itu diproses melalui menggunakan resin pertukaran ion yang dapat menukar ion amonium dengan ion lain yang memiliki selektivitas lebih rendah daripada NH4+, seperti ion natrium atau Na+, atau ion kalium atau K+. Jadi resin ini memiliki kemampuan untuk mengikat ion amonium dan mengeluarkannya dari air. Kemudian sistem ion exchange ini juga sering digunakan dalam aplikasi yang skala kecil atau dalam pengolahan air minum. Kemudian selanjutnya itu ada teknologi elektrodialisis. Nah, pengolahan amonium dengan elektrodialisis ini menggunakan prinsip perbedaan potensial listrik untuk menghilangkan ion amonium Na4+ dari air. Elektrodialisis ini adalah teknologi pemisahan berbasis elektrokimia yang menggunakan membran selektif ion untuk memisahkan ion tertentu seperti amonium dari larutan air. Dalam proses ini, ion amonium itu dipisahkan dari air menggunakan membran yang dapat memilih atau menyeleksi di mana hanya ion tertentu yang dapat melewati membran tersebut. Eh, untuk membrannya itu membran anion. Membran ini hanya memungkinkan bermuatan negatif dapat melewatinya. Sedangkan untuk membran kation itu hanya memungkinkan ion bermuatan positif itu untuk melewati membran kation tersebut. Jadi pada konteks kali ini karena NH4+ itu memiliki muatan positif, maka yang digunakan adalah membran kation. Nah, untuk kelebihan dari elektrodialisis untuk penghilangan amonium, yaitu yang pertama itu memiliki efisiensi removal yang cukup tinggi, serta memiliki kapasitas pengolahan yang besar dan juga dapat digunakan secara berkelanjutan untuk pengolahan secara kontinu. Sedangkan untuk kekurangannya dari elektrodialisis itu memiliki biaya konstruksi dan operasional atau maintenance itu yang cukup tinggi atau mahal, serta keberadaan dari konsentrasi ion lain itu dapat mengganggu dari proses removal amonium dalam air.
Nah, ini merupakan gambar dari proses elektrodialisis di mana ion positif itu akan ditarik oleh katoda atau eh, sumbu negatif. Jadi nanti ada beberapa membran yang bersifat negatif. Jadi ketika nanti ada ion negatif yang melewati membran negatif itu nanti akan terpental sehingga eh, tertarik oleh anoda. Sedangkan sebaliknya untuk ion positif itu tidak dapat melewati membran yang bersifat positif juga. Jadi nanti akan menuju ke arah katoda atau eh, kubu yang bersifat negatif gitu. Untuk studi kasus yang dipilih dari removal amonium itu yaitu artikel atau jurnal tentang removal of high concentration of ammonium from groundwater in a pilot scale system through aeration at the bottom layer of a chemical catalytic oxidation filter. Untuk jurnalnya itu dari International Journal of Environmental Research and Public Health. Penulisnya sendiri dari Wu Shaozhang dan kawan-kawan. Tahun jurnalnya itu 2020. Untuk pembahasan dari jurnal ini, yaitu proses dalam menghilangkan konsentrasi amonium yang tinggi dari air tanah, ini dilakukan untuk mengurangi tingkat bahaya air tanah yang disebabkan oleh kadar amonium berlebih, karena air tanah ini akan digunakan sebagai sumber air baku. Nah, metode yang digunakan adalah sistem filter pilot scale melalui proses aerasi dengan penyuntikan oksigen murni dan juga udara terkompresi ke dalam filter katalis kimia sehingga peningkatan efisiensi penghilangan amonium itu dapat dihitung atau kemudian diteliti. Hasil percobaan itu menunjukkan bahwa kandungan oksigen itu merupakan faktor utama dalam menghilangkan amonium secara kimia oksidasi katalitik. Didapatkan bahwa aerasi dengan suplai 40 ml per menit oksigen murni atau O2 saja eh, dan atau dengan 100 ml per menit udara bertekanan dari dasar filter itu merupakan variasi paling efisien pada penelitian kali ini. Didapatkan 40,2 mg per liter amonium itu berhasil dihilangkan atau dihapus selama proses ini berlangsung. Kemudian apabila alat aerasi ini dipindahkan 1/3 tingginya dari dasar filter, itu laju aliran oksigen murni dan juga udara terkompresi yang dibutuhkan itu semakin menurun, serta penghilangan kekeruhan dalam air itu dapat ditingkatkan. Nah, penuangan gas ozon ke dalam sistem filter itu dapat menonaktifkan bakteri secara efektif, juga dapat memperoleh penghilangan amonium dalam jumlah yang besar. Hal itu menunjukkan penghilangan amonium itu dipengaruhi oleh oksidasi katalitik kimia dalam proses ini, atau memberikan gambaran bahwa metode baru itu dapat digunakan untuk menghilangkan amonium konsentrasi tinggi dari sumber air baku air tanah. Kesimpulannya, jadi amonium itu merupakan salah satu dalam hal konsumsi air sebelum air itu digunakan atau dimanfaatkan. Baku mutu parameter amonium dalam air minum yaitu kurang dari 1,5 mg per liter. Untuk teknologi removal amonium itu Untuk teknologi removal amonium dalam air itu dapat dilakukan dengan metode pengolahan biologis, dengan proses nitrifikasi dan denitrifikasi, dengan metode adsorpsi dan ion exchange, serta dengan metode membran seperti elektrodialisis, ultrafiltrasi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga untuk Bu Ririn yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.